Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Oke, apa kabarnya di minggu liburan? Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara minggu lebaran dan liburan? Walaupun kita tidak merayakan hari kemenangan yang dirayakan oleh saudara sepupu kita, tetapi kita ikut merayakan efeknya, yaitu liburan. Kalau saudara kita merayakan hari kemenangan setahun sekali, tetapi kita patut bersyukur dan berbangga karena kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap hari dalam hidup kita adalah hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Selama kita terus memegang erat tangan Tuhan, selama kita terus berjalan bersama Tuhan, selama kita terus ikut apa arusnya Tuhan, kita akan dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Amin. Percaya Bapak Ibu? Boleh saya undang yang percaya, kita bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita yang hebat. Yang percaya kita bangkit berdiri, yang beribadah secara online di rumah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa, yang selalu membawa hidup kita dari satu kemenangan, kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Haleluya. Amin. Yang percaya, yang beriman, sama-sama katakan. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau yang mengangkat kami Tuhan, angkat kami dari kegelapan, dan kami berani nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Sebab tiada satupun dapat menghalangi segala rencana-Mu yang dahsyat. Amin.
ragu berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah ragu untuk pegang tangan Tuhan. Dia yang akan memegang erat hidup kita. Dia akan membawa hidup kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Percayalah, berjalan bersama Tuhan, endingnya cuma satu. Kemenangan, kemuliaan dalam hidup kita. Haleluya. Kami tidak akan ragu Tuhan untuk berjalan bersama dengan Engkau. Jemaat Bait Kudus, sama-sama boleh nyatakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Ku percaya pegang hidup sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sebab Yesus Kau satu-satunya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagiku hanya denganmu Tuhan. Amin. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kami percaya Tuhan. Oh, Kau pegang hidupku. Dan sepenuh jiwa kami percaya, sepenuh iman kami percaya Tuhan. Yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkatakan, Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Sekali lagi dengan segenap iman katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya hanya bersama-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kami mau berjalan dari kemuliaan sampai Tuhan. Hanya Kau Tuhan, Yesus. Kuasa-Mu tercurah bagi setiap kami yang percaya. Haleluya. Amin. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai yang terdahsyat bagi Tuhan kita. Sebelum duduk, boleh kasih salam kanan kiri, kasih salam penuh kasih. Ya, katakan Tuhan Yesusku baik, Tuhan Yesusku dahsyat, Tuhan Yesusku luar biasa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara Jemaat Bait Kudus yang beribadah secara online, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya sedikit ingin memberikan kesaksian tentang bagaimana berjalan bersama Tuhan itu membawa sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. 3 tahun yang lalu, mungkin Bapak Ibu ada yang waktu itu masih ingat saya memberikan kesaksian, Tuhan izinkan saya berada di titik terendah. Tidak ada yang lain, tidak ada bukan yang bisa saya andalkan, hanya Tuhan. Tetapi satu hal Bapak Ibu, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan hanya akan membawa kita bergerak maju. Sekalipun sesekali Tuhan izinkan kita mundur, tapi ternyata itu hanyalah sebuah ancang-ancang untuk Tuhan melemparkan kita lebih jauh ke depan. Dan itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya bersyukur ada satu tangan kuat yang selalu memegang hidup saya. Saya bersyukur ada satu pribadi yang luar biasa yang selalu mengingatkan saya. Entah dengan caranya yang ajaib, dia selalu mengingatkan saya bahwa dia begitu mengasihi saya. Dia begitu mencintai saya. Kalau dia mengasihi saya percaya Tuhan yang sama, dia juga mengasihi Bapak Ibu Saudara yang ada di sini.
mengasihi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online di rumah. Percayalah, ada satu tangan tidak terlihat yang selalu memegang erat hidup kita. Ada satu tangan yang tidak terlihat yang selalu akan menuntun langkah hidup kita. Sekalipun tidak ada satu orang pun yang sudah peduli lagi dalam hidup kita. Sekalipun orang tua kita, keluarga kita sudah tidak menganggap kita, pandang ke atas. Ada satu tangan ajaib yang tidak terlihat yang selalu memberikan kekuatan, ketulusan, kesabaran, dan kemenangan dalam hidup kita. Tangan kuat yang memegangku, itulah tangan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Katakan, saat ku sendiri. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan, saat Kau izinkan Tuhan, kami percaya, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Cepat bait kudus, sadari sungguh-sungguh. Saat ku sendiri dan tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya. Jemaat saja katakan, saat ku sendiri, saat ku, ya Yesus, saat tiada seorang pun peduli, saat tiada seorang pun yang mau mengerti, kami percaya Tuhan. Amin. Yes. Imani, yakini ada satu tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Sebab kami tak mau Tuhan jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir. Lebih lagi katakan, tangan
Tapi ada satu pribadi yang kami perlukan saat ini. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, hanya pribadi-Mu yang ku perlukan. Tiada yang lain Yesus, tiada yang lain Tuhan. Hanya satu nama yang mengasihiku. Tangan-Mu menuntunku, Tangan-Mu selalu menopangku, Tangan-Mu selalu memegangku. Tangan-Mu Yesus, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau, kami tak mau dan kami tak mampu sendiri Tuhan. Ku perlu kasih-Mu. Amin. Ku perlu sekali lagi jemaat Bait Kudus, dengan segenap hatimu nyatakan, tangan kuat-Mu Yesus, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan, sampai akhir hidupku. Tangan yang memegangku, selalu menuntunku. Tak mau jalan, kami tidak mau dan kami tidak mampu Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus, tangan kuat yang memegang hidupku. Ku tak mau sendiri tanpa-Mu Yesus. Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu. Lebih lagi bagi Tuhan, nyatakan kerinduan-Mu. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntun. Tetap pegang erat tanganku Tuhan. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu. Sampai lebih dahsyat lagi bagi Tuhan, katakan, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kami butuh Engkau Tuhan. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntun. Kami tak mau berjalan sendiri ya Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Yesus. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu
satu tangan tidak terlihat yang selalu menuntun hidupmu, selalu menuntun langkahmu. Ku sembahkan Tuhan, ku tinggikan Tuhan, ku muliakan Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Hanya Kau yang layak Yesus, hanya Kau yang layak Tuhan. Kau lihat setiap hati yang penuh kerinduan Tuhan. Kau lihat setiap hati yang penuh dengan iman. Kau lihat setiap hati yang penuh dengan kepercayaan, meletakkan hidup mereka dalam tangan-Mu. Kau lihat setiap hati yang sungguh-sungguh ingin melekat erat dengan Engkau. Kau lihat setiap hati yang sungguh-sungguh ingin berpegang dengan tangan-Mu Tuhan. Engkau lihat setiap hati yang sungguh-sungguh membutuhkan Engkau Tuhan. Ini kami Yesus. Kami butuh Engkau lebih dari apapun. Kami butuh Engkau lebih dari siapapun. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak akan takut menghadapi apapun. Sebab kami punya satu pribadi yang ajaib. Kami punya satu pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Kami punya Yesus yang terbaik dalam hidup kami. Dan dengan segenap iman, dengan segenap keyakinan, kami berani berkata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang percaya,
Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Kami tidak akan bimbang. Ku tidak bimbang, sebab Kau Allahku, sebab Engkau Allahku. Amin. Yesus Tuhan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Yang percaya, Kau batu karangku. Yesus, Yesus Tuhan. Engkau yang beriman, angkat tanganmu dan nyatakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, dengan tangan kananmu. Kami percaya Tuhan, Yesus memberiku kemenangan besar, Kudus dengan segenap iman. Ku tidak takut, ku tidak khawatir Tuhan, sebab Kau besertaku. Yesus, ku tidak bimbang, sebab kami punya Allah yang hidup, sebab Engkau Allahku. Biji matamu, Kau jadikan kami berharga di matamu Tuhan. Yesus Allahku, amin. Yes Lord, yes Tuhan, Yesus memberiku
hidup kami dengan hidup-Mu. Engkau gantikan kami dengan hidup-Mu, Yesus. Segenap imanmu, jemaat Bait Kudus, Yesus memegangku. Hiralabayaratas, lo ira kai bahayar da shekila mala yala kala shela molo ira la ramaya na kala yala mala yala kala bayala la yele shele mala yola baradas dengan tangan kananmu, yes, Yesus memberiku. Jemaat Bait Kudus, mari bersepakat di dalam iman dan nyatakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Dia yang memberikan kemenangan, Yesus. Dia yang selalu memberikan jalan keluar. Dia yang selalu memberikan kekuatan. Dia yang selalu memelihara hidupmu. Dia yang selalu mengasihi setiap kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yes, Tuhan. Yesus memberiku, Yesus Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kau pegang hidupku, Kita bangkit berdiri bersama orang-orang yang menang. Mari kita angkat tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, bahkan kemenangan dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, untuk pernyataan dari mulut hamba-hambamu bahwa kami semua diberikan kemenangan dalam Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera yang melampaui akal pikiran, memelihara hati, firman-Mu hidup di dalam hidup kami Tuhan. Kami akan duduk diam dengar firman Tuhan. Dan sementara kami dengar, Tuhan Kau berbicara. Tuhan Kau mengerjakan seluruh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan Kau meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami setelah firman Tuhan ini, kami pulang
kami mendapatkan jawaban dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, damai, sejahtera yang melampaui akal. Hidup kami berbeda. Kami datang dengan persoalan, pergumulan, dengan tantangan, dengan sesuatu yang ada di depan kami Tuhan. Tapi kami pulang dengan sukacita Tuhan. Kekuatan baru melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin, amin, amin. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sore hari ini kita bersama akan belajar satu kebenaran firman Tuhan terambil dalam kitab Rut. Ya. Judul tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah pergumulan iman sebuah keluarga. Katakan bersama-sama, 2, 3. Pergumulan iman sebuah keluarga. Ya. Dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak, ada mungkin orang lain dalam keluarga. Ya. Tiap keluarga pasti punya pergumulan. Betul enggak kira-kira? Tiap keluarga punya pergumulan. Meskipun ketoke keluarganya rukun-rukun saja, tapi punya pergumulan. Ya, punya pergumulan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan secara mendalam lagi persoalan masalah yang dihadapi keluarga, terlebih zaman sekarang ini, ya begitu kompleks, begitu banyak, perlu perhatian dari kita sebagai orang tua, ya, untuk melihat keadaan ini dengan hati jernih, terlebih dengan firman Tuhan. Ya. Saya percaya kalau hati kita diterangi firman Tuhan, hati kita damai, sukacita, bahkan hati kita bisa menyelesaikan masalah-masalah persoalan, satu demi satu kelar, dan akhirnya kita semua memuji Tuhan atas segala perbuatan-perbuatan yang baik daripada Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan memperhatikan dari keluarga Rut. Ya, mari kita buka kitab Rut. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Rut itu adalah salah satu hakim, ya, hakim-hakim dalam, kita kan mengenal hakim-hakim seperti Hakim Ehud, Deborah, Barak, Otniel, Yefta, Simson dan lain-lainnya, ya. Dan salah satunya hakim yang ditulis secara khusus, ya, dalam Perjanjian Lama itu yaitu Hakim Rut. Ya. Hakim Rut ini adalah hakim yang lahir dari keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan, dari Moab, ya. Kemudian dia adalah penyembah berhala. Penyembah apa saudara? Penyembah berhala dan musuh Israel sebenarnya, ya. Moab, orang kafir, penyembah berhala, musuh orang Israel. Nah, itulah Rut, ya saudara. Kita boleh belajar dari kitab Rut. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita belajar dari kitab Rut, kita menangkap tentang peristiwa, ya, keluarga Elimeleh. Elimeleh mempunyai istri Naomi, punya anak 2, Mahlon dan Kilion. Satu saat di Bethlehem terjadi kelaparan. Jadi dalam kondisi ingin menyelamatkan keluarganya, kemudian keluarga Naomi membawa anak-anaknya Mahlon dan Kilion, mengajak suaminya pergi ke namanya Moab. Di Moab itu akhirnya mereka hidup, 10 tahun mereka hidup. 10 tahun mereka ada di Moab, dan nyatanya bukan hal kehidupan yang mereka dapati. Ya, kita boleh belajar dari kisah kehidupan Rut. Kita baca Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari Ibu Hana baca untuk kita semua. Pada zaman itu, para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing.
Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya. Lanjut. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Ya. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun. 10 tahun lamanya. Lanjut. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Kita baca bersama-sama. 1, bahwa Tuhan, dari mulai bahwa Tuhan. 2, 3, bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makan kepada mereka. Lanjut. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Ayat 9 kita baca bersama-sama. 2, 3. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kisah kehidupan tentang keluarga Rut itu sebenarnya bukan bangsa pilihan, tapi dari bangsa Moab, ya. Ditelusuri bahwa putri Raja Moab yaitu Eglon, salah satunya yaitu Rut ini, saudara, sebenarnya orang kaya, orang mampu, yang kemudian juga keluarga Elimelek membawa keluarga yaitu Mahlon dan Kilion. Keluarga Naomi itu juga orang mampu, ya. Dalam firman Tuhan dikatakan tetap ayat 20, pasal 1 ayat 20, tetapi ia berkata ke mereka, "Janganlah sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak pahit kepadaku dengan tangan yang penuh," ya, dengan tangan yang penuh. Jadi artinya semua serba ada ketika dia mengungsi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Jadi dengan tangan yang naik, jangan sampai melupakan, artinya dengan tangan penuh, artinya kekayaannya mereka, keluarga Elimelek, ya, keluarga Naomi, Mahlon dan Kilion itu semua serba ada, ya, semua serba ada. Puji Tuhan. Tetapi kemudian 10 tahun kemudian Elimelek mati, Naomi ditinggalkan oleh Elimelek, dan akhirnya Mahlon Kilion juga meninggal. Ketika Mahlon Kilion meninggal, memutuskan kembali ke Yehuda, memutuskan kembali ke Israel, ya. Memutuskan kembali ke Bethlehem. Bethlehem itu artinya kota roti, ya. Maka sebab itu kita jangan tinggalkan kota roti, kotanya Tuhan. Kita harus banyak bersyukur kepada Tuhan di rumah Tuhan. Untuk itulah kita boleh belajar bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Mahlon dan Kilion meninggal, saudara, dan kemudian Naomi kemudian memutuskan untuk kembali kau pulang. Rut dan Orpa ditantang untuk kamu kembali pulang. Jangan mengikuti aku. Aku sudah tua, kalaupun aku nanti berkeluarga itu mustahil. Kalau nanti punya anak umurnya aku berapa?
sudah usur, sudah tua, tidak mungkin punya anak. Kau tidak mungkin ngikuti aku, karena zaman itu zaman orang berpegangan, kalau meninggal diteruskan oleh saudara-saudaranya, saudara. Kalau masih ada, kalau mungkin perempuan diteruskan kepada laki-laki, saudara-saudaranya yang laki-laki terus sampai punya keturunan, saudara. Nah, inilah luar biasanya. Ruth akhirnya Naomi dan kemudian Ruth dan Orpa, dia tinggal di Moab tanpa punya anak. Ya, itu saya percaya ada maksud Tuhan, supaya Tuhan memakai kehidupan daripada Ruth dan Orpa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan Ruth dan Orpa, kemudian Ruth dan Orpa, dia ditantang oleh Naomi untuk kamu pulang. Pertama, Orpa dengan tangisan yang sangat, dia tinggalkan Naomi untuk kemudian dia berpisah untuk selama-lamanya, bukan berpisah untuk hanya untuk ketemu lagi, berpisah untuk selama-lamanya. Dia melepaskan Naomi dengan Orpa dengan sungguh-sungguh dia menyerahkan kepada Tuhan. Sementara Ruth ketika mau dilepaskan, dia tidak mau. Ruth tidak mau. Ruth menjawab, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Dan di mana engkau mati, aku pun mati. Sebab di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini adalah janji komitmen yang sungguh-sungguh. Janji komitmen ini diucapkan oleh Benyamin Netanyahu ketika hari-hari ini mereka sedang berperang. Ini krisis yang ada di di dataran Arab sana, saudara. Ini krisis, benar-benar krisis, saudara. Bayangkan, Iran punya senjata pemusnah. Ya. Dan yang diserang tuh Iran, karena Israel menyerang dulu kedutaannya yang ada di Syria. Mereka dianggap pahlawan, jadi mereka ada yang gugur di situ. Maka sebab itu konflik terjadi. Kalau Anda buka YouTube, terjadi perang yang luar biasa. Kita berdoa supaya perang ini bisa berakhir dengan damai. Kita percaya Tuhan pasti menyertai kita. Yang percaya katakan, amin. Saudaraku, ini yang dipakai oleh Benyamin Netanyahu kalau Tuhan bersama dengan kita. Ya, dikatakan kalau Allah mula Allahku, yang kita sembah, yang kita puja Allah kita. Benyamin Netanyahu menyuplik perkataan Ruth ini untuk menjadi pegangan Benyamin Netanyahu sebagai pemimpin yang belakangnya rakyatnya, supaya dia percaya. Ruth ini kurang lebih 12 abad yang lalu, 12 abad ketika sebelum Yesus lahir. Jadi 1200 tahun dari Yesus ke zaman sekarang kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Kalau diambil dari mulai katakan kisah kehidupan Ruth sampai ke zaman sekarang kurang lebih 3200 tahun yang lalu. Tetapi Benyamin Netanyahu berkata, kita percaya Allah mula Allahku, Tuhanmu Tuhanku. Tidak ada yang bisa mematahkan, membelenggu atas kekuatan kita. Itu dibuktikan berabad-abad tahun yang lalu. Digempur seperti apapun, Israel tetap negara yang kuat, negara yang hebat. Itulah sebabnya Benyamin Netanyahu mengatakan seperti yang dikatakan oleh pahlawan Ruth, bahwa Tuhanmulah Tuhanku. Ruth itu gambaran bukan orang
Bani Israel, tapi Bani Moab yang orang kafir, penyembah berhala, musuh Israel, tetapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ini untuk mengatakan kepada kita semua, kita punya Tuhan yang sama. 3.200 tahun itu sudah berjalan, tahun itu demi tahun begitu banyak. Generasi ke generasi, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan pasti menggenapi firman dan janji Tuhan untuk menyertai bangsanya. Nah, saudaraku, yang saya pakai itu adalah perkataan Rut, itu orang yang luar biasa, pahlawan perempuan. Kita di bangsa ini ada pahlawan R.A. Kartini, Marta Kristiana Tiahau, kemudian ada Cut Nyadin, seorang pahlawan perempuan. Cut Nyadin ada di Aceh, R.A. Kartini ada di Pulau Jawa, Marta Kristiana Tiahau ada di daerah Ambon sana, saudara. Mereka adalah pejuang-pejuang perempuan yang luar biasa, saudara. Yang kalau kita perhatikan, mengapa Tuhan memakai hidup dan pergumulan iman dari keluarga ini dengan kuasanya Tuhan menolong, yaitu ketika Rut menyerahkan persoalan pergumulannya kepada Tuhan. Pahlawan tidak hanya laki-laki, perempuan juga. Banyak perempuan menjadi pahlawan keluarga. Banyak perempuan yang berdiri ketika ekonomi keluarga lemah. Banyak perempuan yang tetap survive dalam hidup, termasuk ibu gembala, saudara. Ketika posisi saya dalam keadaan stroke, ketika saya tidak bisa melayani, saya ingat tahun 2022 awal mulai saya mengalami sakit. Ya, ibu gembala menyampaikan firman. Ini di sini menyampaikan firman, di sana mengaktifkan saya kembali, padahal orang untuk memposisikan saya untuk kembali seperti semula itu sesuatu yang mustahil, karena saya tidak ada penanganan dokter. Saya dari mulai pertama mengalami dan kemudian dokter menyatakan Bapak stroke, itu saya sudah terlambat 5 hari. Waktu masnya dalam perhitungan orang, ya kalau menurut perhitungan dokter, itu masnya tuh 5 jam setelah saya mengalami mengalami serangan itu, saudara. Saya bisa disuntik, saya bisa kembali normal seperti semula, tetapi saya tidak ada. Saya hanya yang memulihkan hanya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ibu gembala waktu itu saya serahkan, udah kamu semua serahkan pelayanan ini. Saya tidak bisa omong, saya hanya diam, saya hanya menangis. Tuhan, kenapa aku harus mengalami seperti ini? Dan ibu gembala berdiri, dan kemudian kita boleh tahu semua pelayanan boleh berjalan dengan baik. Banyak hamba-hamba Tuhan yang boleh berkata, gimana Pak Willy sakit kok, pelayanannya gimana Pak? Ibu gembala yang melayani. Mengarungi pelayanan, mengarungi banyak masalah, mengarungi jemaat Tuhan, dengan kasih dan karunia Tuhan bisa terlewati. Akhirnya saya dinyatakan sembuh oleh Tuhan. Tuhan memberikan kesembuhan yang ajaib bagi saya. Bukan main-main sakitnya saya. Tuhan tapi memberikan kesembuhan. Itu juga pahlawan. Ya, Rut itu adalah suatu kehidupan pahlawan yang luar biasa. Ya, kalau kita perhatikan dalam kehidupan Rut, kita mengapa Rut itu perkataannya diambil, dicontek oleh Benyamin Netanyahu bahwa Tuhanmulah Tuhanku, Allahmulah Allahku. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Itu perkataan 3.200 tahun yang lalu. Ya, di mana belum ada keadaan zaman seperti sekarang ini, tetapi dicuplik untuk menguatkan semangat perang yang dihadapi oleh bangsa Israel. Ya, gimana pun mungkin hatinya dia juga kecut, saudara, menghadapi serangan itu penangkis udara itu yang ada di Israel itu, yang menghadapi kalau ada serangan gas
dari mana-mana dihadapi dengan senjata penangkisnya, saudara. Nah, bayangkan yang ditangkis itu bukan senjata macam main-main, tapi nuklir, saudara. Nuklirnya Iran. Kita harus berdoa untuk krisis yang ada di dataran dataran Arab sana supaya bisa berjalan semuanya dengan baik. Mari kita perhatikan pergumulan iman sebuah keluarga. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat keluarga yang tidak mempercayai pemeliharaan Tuhan. Buktinya jelas. Apa? Arti kata Elimelech itu artinya adalah Allah itu rajaku. Naomi adalah kesukaanku. Kan itu suatu arti yang begitu hidup dalam kehidupan mereka. Tuhan menjadi raja, Naomi artinya kesukaan, my joy artinya Tuhan itu sukacitanya kita, Tuhan itu anugerahnya kita. Tetapi kemudian yang terjadi adalah dia memberi nama-nama anak-anaknya, bukan seperti nama anaknya mungkin Allah itu kekuatanku, Allah Eshadai, tapi namanya Mahlon, Kilion. Mahlon itu artinya sakit-sakitan, Kilion artinya percuma saja, aku lemah. Ini menunjukkan keluarga yang tidak memperhatikan iman keluarganya. Ini menunjukkan bahwa keluarga yang tidak memperhatikan sekali lagi iman atas keluarganya. Mengapa pindah? Tadi saya katakan dengan tangan penuh mereka meninggalkan Bethlehem Yehuda. Artinya krisis, apakah mereka sedang mengalami krisis? Krisis boleh didengar, tetapi belum mereka menghadapi krisis, tetapi sudah mereka lari duluan, meninggalkan kehidupannya dan lari ke tanah Moab. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari dalam kehidupan kita, krisis iman boleh terjadi. Lemah dalam kehidupan iman kita boleh terjadi. Tidak percaya atas pemeliharaan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ingat, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang senantiasa menyelesaikan setiap masalah keluarga yang kita hadapi bersama. Dan kita boleh belajar dari kehidupan Ruth. Ruth boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kenapa Ruth dipakai Tuhan dengan luar biasa? Ruth itu saya boleh katakan emas ataupun berlian. Berlian itu meskipun berlian di tempat kotor juga tetap namanya adalah berlian. Ya, bukan berlian buta huruf, bukan saudara. Tapi berlian sungguh-sungguh, berlian yang artinya bersinar, terang, dan memang bisa kelihatan bergeraknya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita sebagai keluarga-keluarga yang percaya kepada Tuhan, kita harus percaya, yakin bahwa wanita juga bisa dipakai Tuhan. Kita para wanita, gereja biasanya dipenuhi dengan wanita. Coba di sini yang hadir wanita kan lebih banyak daripada pria, betul? Ya, bukan berarti wanita lebih luar biasa, tidak. Memang wanita-wanita itu di dalam Tuhan Yesus adalah wanita yang oke, luar biasa. Yang percaya katakan, ya. Saudara adalah pejuang-pejuang Tuhan, pejuang-pejuang rupiah yang terus hidup dalam kehidupan ini, tetapi percaya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, luar biasa. Saudara, inilah mengapa sampai akhirnya Ruth boleh diberikan anugerah dan kekuatan oleh Tuhan. Ruth memulihkan iman dalam keluarganya. Ya, Ruth itu artinya adalah yang indah, yang dipandang. Artinya nama Ruth yang indah, yang dipandang. Jadi keluarga dipulihkan iman mereka. Bagaimana memulihkan keluarga iman mereka? Ruth memulainya dengan meskipun anak seorang raja, tetapi dia memulai dengan tidak punya apa-apa, kosong. Ya, sementara kalau kita mulai dari Naomi, tangannya penuh.
Kalau Ruth tangannya kosong, tidak punya apa-apa. Ya. Naomi penuh kekhawatiran dengan masa depan, penuh kekhawatiran dengan keadaan-keadaan. Sementara Ruth penuh iman kepada Tuhan. Maka Ruth berkata, bangsamulah bangsaku, Tuhanmulah Tuhanku, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Itu yang diambil oleh Benyamin Netanyahu untuk menjadi kekuatan kembali bangsanya menghadapi para musuh-musuh Israel. Saudaraku, ya, itulah kekuatan daripada Ruth. Jalannya penuh iman. Dan kemudian kalau Naomi jalan dengan penglihatan. Jadi berjalan dengan penglihatan. Ini kok sulit ya, ini kok tidak ada ya. Maka sebab itu dia menghadapi kesulitan-kesulitan banyak. Tetapi jalan yang penuh dengan iman, jalan yang penuh dengan pengharapan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan ketika menghadapi Mara, jangan kau panggil lagi aku Ruth, jangan kau panggil aku Naomi, panggil aku Mara, artinya pahit ya. Kenapa kau panggil aku Mara? Karena pahit. Sudah, jangan panggil lagi aku Mara. Tetapi kalau Ruth berkata dengan penglihatannya dia percaya Tuhan yang akan memulihkan dia, memulihkan keluarganya. Dan yang luar biasa dari kisah ini adalah kemudian Rut pasal 1 ayat yang ke-6. Saya akan baca, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab itu ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Rut akan ngikuti Naomi untuk pulang dan di tengah perjalanan akhirnya Rut kemudian berjalan bersama Naomi, itu kondisinya Naomi dalam keadaan janda yang tidak punya apa-apa, janda miskin, yang sudah tua, yang tidak punya pengharapan atas kehidupan. Kamu mau masih mengikut aku, seorang janda tua yang tidak punya pengharapan, tidak punya kehidupan, kehidupannya nanti setelah kembali dari Moab itu akan apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Kita semua tidak tahu. Waktu aku menyatakan keluar dari Yehuda itu tangannya penuh dengan segala berkat. Tetapi ketika kembali tidak punya suami, tidak punya harta kekayaan, kamu masih mau ikut. Nah inilah, Rut memproklamirkan dengan kenyataan seperti itu. Kalau demikian, Allahmu lah Allahku, Tuhanmu Tuhanku, yang membela kehidupan itu Allahmu. Memproklamirkan dirinya, betapa Tuhan yang besar. Dan karena memproklamirkan dirinya itulah Moab. Kemudian siapa itu? Rut. Rut itu siapa? Anak daripada Naomi yang dulu pernah ikut dengan kita, tetapi kemudian dia pergi ke Moab, dia mengungsi sana 10 tahun, suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal, dia kembali. Dan dia ketika kembali, dia disertakan dengan Rut. Dan kemudian Rut itu orang yang kerja keras, mau dengan sungguh-sungguh kerja apa adanya. Dan ketika kerja dengan sungguh-sungguh, lewat kehidupan Moab, Allah memberkati Rut. Dipilihnya gandum, kemudian meskipun dia hanya mendapatkan gandum yang dalam kondisi yang tidak, artinya tuaian pertama, tetapi dari remah-remah itulah Rut mengambil dari itu kemudian bisa hidup. Dan akhirnya luar biasa, Rut diambil oleh Boaz dan akhirnya Boaz dengan Rut lahir anak Obed dan kemudian lahir anak Isai dan kemudian Isai melahirkan Daud dan keturunan-keturunannya itulah kemudian lahirlah juru selamat Yesus Kristus Tuhan 3.200 tahun yang lalu.
inilah perkataan yang dikuatkan untuk bangsa Israel sekarang ini. Sekarang ini, ketika menghadapi gejolak perang yang tidak menentu ini, saudara. Tetapi Tuhan Allah kita, Tuhan Yahweh, Tuhan Yehova yang menyertai bangsa Israel. Luar biasa, saudara. Bangsa Israel dan yang kita percayai Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan yang menyertai kita. Yang percaya katakan, ya, yang menyertai kita semua. Saudaraku, jadi berkat melimpah atas kehidupan dengan iman. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kehidupan ini pasti akan menghadapi berbagai macam persoalan. Persoalan demi persoalan, masalah demi masalah, tetapi percayalah kalau Tuhan bersama dengan kita, kasih karunia Tuhan bersama dengan kita, Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita. Meskipun kita seorang wanita itu banyak keterbatasan, tetapi tidak menutup untuk Tuhan memakai Ruth juga dengan luar biasa. Tuhan memakai kehidupan Ruth sehingga akhirnya Ruth bisa membawa keluarganya, Naomi, dan akhirnya dia namanya tercatat dalam kehidupan di Alkitab, saudara. Keluarga Obed, keluarga Daud, dan ada keluarga Ruth ya, yang kemudian notabene bukan dari keluarga bangsa pilihan Allah, tetapi bangsa yang memberontak kepada Tuhan. Tetapi karena iman percaya kepada Tuhan yang sama, yang terus akan memberikan kekuatan kepada Ruth untuk menghadapi persoalan masalah kehidupan. Saya percaya imanmu ada pada kehidupan seperti Ruth. Percaya yakin Tuhan pasti menyelesaikan setiap masalah persoalan. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan dengan kekuatannya, kita andalkan terus Tuhan. Hidup terus mengandalkan Tuhan. Hidup terus bergantung kepada Tuhan. Tanamkan iman dalam kehidupan kita, keluarga kita. Ini adalah aset yang paling penting. Ya, kau tidak punya apa-apa tetapi punya Tuhan. Punya Tuhan yang menggerakkan setiap iman percaya kita untuk bisa melakukan perkara-perkara besar. Engkau juga bisa dipakai seperti Ruth untuk menyelamatkan keluarga kita, untuk menyelamatkan mungkin seperti R.A. Kartini untuk menyelamatkan kaumnya, ya, untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka tertinggal, saudara. Itulah R.A. Kartini. Demikian juga Ruth yang dipakai Tuhan menjadi alat untuk memulihkan keluarganya. Sekali lagi, ini adalah aset luar biasa. Percayalah senantiasa kepada pemeliharaannya Tuhan. Tuhan itu baik. Saya percaya Tuhan itu baik. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang terus kita muliakan, itu adalah Tuhan yang tidak pernah kasihnya melihat perempuan atau laki-laki. Asal punya iman, percaya. Bahkan kalau boleh berkata, asal percaya dan tidak bimbang apapun yang kita ucapkan pasti terjadi dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebab itu mari kita hidup bersandar kepada Tuhan untuk kehidupan pergumulan iman, bagaimana keluarga, ya, mungkin perempuan, mungkin laki-laki. Tinggal bagaimana kita mempunyai iman percaya kepada Tuhan. Meskipun tidak ada harapan yang untuk kita boleh melangkah percaya, tetapi dengan iman percaya. Ruth diantaranya, anak menantu dari miskin, tidak punya apa-apa, bahkan sudah tua, sudah reot, sudah waktunya mungkin untuk dipelihara. Tetapi Ruth maju ke depan, dia memelihara dan dia kemudian dia dengan kerja keras dan akhirnya dia diambil oleh suaminya yang luar biasa. Mari kita percaya kepada Tuhan.
Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan. Percaya pada Tuhan, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Tuhan, itulah untungku. Hidup senang selamanya. Yang percaya katakan, ya, kita mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu kita harus mengandalkan Tuhan. Bergerak terus dalam Tuhan. Meskipun harapan kita tidak kelihatan, tetapi kita percaya. Ya, waktu istri saya pasrahkan semua pelayanan. Dia juga gemeter, saudara. Tidak biasanya dia harus khotbah minggu demi minggu. Ya, waktu itu Pak Daniel belum masuk dalam pelayanan, dalam artinya pelayanan yang seperti kita, ya, minggu demi minggu, bulan demi bulan, terus khotbah terus. Wah, kalau sudah selesai khotbah minggu malam dia lelah luar biasa. Tapi saya pijetin kadang-kala, "Mam, capek Mam." Ya, ketika capek kemudian saya lebih dekat lagi di situ, ada kedamaian sukacita. Saya tidak bisa ngomong, saudara. Mau ngomong tuh susah, saudara. Mau bicara tuh susah. Sepertinya semua sudah terkunci. Ya. Apalagi kalau ingat omongan dokter, wah sudah Pak, terima saja, bersahabat dengan namanya sakit. Ya, Bapak sudah terlambat 5 hari, ya, tidak mungkin sembuh Pak. Bersahabat saja Pak dengan sakit. Seumur ini saya bersahabat dengan sakit. Saya tidak mungkin bisa sembuh Pak. Ya begitulah Pak menurut teori dokter. Tapi kalau dokternya kan dokter Pantiwaluyo. Dokter siapa namanya? Igor ya. Ya. Tapi kalau Bapak yang Bapak sembah, Bapak percaya Yesusmu hidup, saya percaya tidak mustahil bagi siapapun. Ya. Saya yang bagian terakhir yang saya imani Pak. Ya. Kemudian saya tidak dibuatkan dokter apa-apa, saya karena dikasih obat untuk pengencer darah, saya tidak tahan, saudara. Apa namanya, filet apa-apa, saya tidak tahan dengan obat itu. Kemudian saya, ya sudah, hidup berdamai Pak. Bapak dinyatakan sembuh, tapi sembuh dalam pengertian, sembuh tidak semuanya sembuh Pak. Tapi ada hal-hal yang memang berat, sudah. Ya kemudian saya katakan, istri saya waktu mendengar begitu, dia percaya Tuhan, saya percaya Tuhan memberikan kekuatan pada hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berjalan dengan Tuhan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, 2 tahun, 3 tahun, tanpa terasa, semua kita bisa lewati. Dan di dalam saat Tuhan bekerja dan melewati proses demi proses, saya dinyatakan sembuh oleh dokter. Luar biasa, mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu sisi istri saya tambah pinter khotbahnya, satu sisi juga jawaban Tuhan lewat kehidupannya, saya jadi sembuh, semua bersukacita, ujungnya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Dengan kondisi yang seperti ini harus menjadi bangun sebagai root yang menggetarkan banyak orang, saudara. Mungkin di usaha suamimu tidak mau ngurus atau apa, tapi percaya. Mungkin engkau sendiri, suamimu sudah dipanggil Tuhan, engkau berharap hidup dengan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, membesarkan anak-anak. Mungkin ada yang masih kuliah setiap tahun, angkanya sudah kelihatan, segini kebutuhan aku, Mam. Oh, ya puji Tuhan, doakan mamamu supaya mamamu kuat. Ya tak doakan, ya mamanya berupaya, berusaha, akhirnya toh bisa terlewati. Amin, bisa terlewati. Jalan keluar pasti Tuhan berikan bagi kita semua. Ya, puji Tuhan. Kesimpulannya kita baca. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Tanamkanlah iman yang kokoh dalam tiap-tiap keluarga.
percayalah senantiasa akan pemeliharaan Tuhan. Dan hari depan, maka jemaat GBI Bait Kudus akan melihat bahwa keluarga kita diberkati dengan luar biasa. Dan yang terpenting, jangan tinggalkan Tuhan. Sebab dengan demikian mara akan datang menguasai hidupmu. Yang percaya katakan amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan, aku bebanku banyak Tuhan. Tuhan mau ingin kuat anakku. Pasti engkau bisa menghadapi rintangan, tantangan sebesar ini bersama dengan aku, bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Mari saya undang para pelayan Tuhan untuk datang menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk nasihat dari firman Tuhan. Engkau berbicara, bukan hanya berbicara secara letterlek, tetapi berbicara dari hati ke hati dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami mengerti, memahami firman-Mu yang hidup. Kalau 3.200 tahun yang lalu Rut berdiri sebagai seorang yang mempercayai pertolongan Tuhan. Padahal Rut adalah orang bangsa kafir, penyembah berhala, musuh Israel. Tetapi Rut punya iman, percaya kepadamu Tuhan, bahwa penolongku yang hidup, Tuhanku yang hidup. Dan yang kemudian perkataan Rut ini juga diambil, dicuplik oleh Benyamin Netanyahu bahwa Tuhan bersama kita. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. 3.200 tahun yang lalu Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan bersama dengan bangsa Israel. Dibuat seperti apapun tetap bangsa ini tetap ada. Sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Mari kita bangkit berdiri. Aku tak akan goyah, Amin. aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatan, sukacita. Kita naikkan dengan sukacita. Engkaulah kekuatanku.
tambah iman, tambah iman. tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, Saat badai menerpa, jangan takut, tambah iman. aku tak akan goyah. Aku takkan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku. Kau sertaku. Sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besar begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. kekuatan Tuhan, kekuatan Tuhan, Yesus, kekuatan Tuhan. sejauh langit Dari bumi begitu besar, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. sukacitaku. Jemaat saja naikkan pujian, singer menyembah berdoa. Sejauh Langit dari bumi. Angkat tangan, kau nikmati saja. Tuhan hadir ada di tengah-tengah kita. Angkat tanganmu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Lama-lama sekiraba, lama-lama kita kata kasih begitu besar, besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, kekuatanku, sukacitaku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sembahlah Engkau para wanita Tuhan, sembahlah Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. mari kita sembah Dia. Dengan iman kita sembah. Lama-lama ya. Lama-lama ya. Inama sekenama kalama kalama. Sembah, sembah, serahkan kekuatan-Mu kepada Tuhan. Inama sekenama, inama ya. Mora, inama. Kekuatan melimpah, 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 melimpah,
melimpah. Kina malam. Engkau tidak kuat, engkau tidak mampu, engkau tidak bisa menghadapi dengan kekuatanmu sendiri. Kina malam. Kina masena maya. Kina malam. Kina masena malam. Buka hati, Roh Kudus bekerja. Imanmu. Kina malam. Bangkitlah engkau para wanitanya Tuhan. Kalau Ruth bisa dipakai Tuhan, engkau juga bisa dipakai menjadi alat Tuhan. Di dalam tangan Tuhan yang kuat, di dalam tangan Tuhan yang kuat, keluargamu berada, anak-anakmu berada, bahkan suamimu berada. Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak bisa Tuhan, tanpa Tuhan. Sirabakataka sikirabakala bakala bakala bakala. Sirabakala basikira bakala 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 bakala. Irabakala basikira. Urabala basikira bakala bakala. Sikira bakala bakala bakala. Kira bakala bakala. Sikira bakala bakala. Sikira bakala bakala. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup hanya untuk para Ruth yang dipakai Tuhan pada zaman sekarang ini. Naikkan pujian ini. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Tuhan sukacita, Tuhan melihat keinginan engkau. Yesus, dengan iman ku sembah sujud. Irama kalapa sekera. Hanya untuk menyembah. Katakan yang percaya. Yesus, ku sembah. Nama sekera bakal di hadapan.
sekera bakala bakala. Ina malama sikira bala bala bala. Hanya untuk lama segera bala 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 bashe, ona mona bala bashe. Siapa yang hari ini berjalan dengan iman? Siapa yang hari ini berjalan dengan iman? Seperti Ruth berjalan dengan iman atas segala sesuatu yang dihadapinya. Kalau engkau berjalan dengan iman, kalau engkau mengandalkan iman, kalau engkau senantiasa hidup dan bersandar dengan iman, saya percaya imanmu itu akan bergerak. Imanmu akan menyatakan kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Mari angkat tangan, angkat tangan. Wanitanya Tuhan, angkat tangan. Tuhan, engkau adalah Tuhan yang ajaib. Kami saat ini percaya dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Allah pula yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang menyembuhkan, Allah yang bisa membuat mujizat, Allah yang bisa membuat laut kosong menjadi kering, Allah yang bisa meneduhkan angin badai sekalipun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami saat ini berambil alih kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, masalah badai persoalan selesai dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit dalam hidupku selesai dalam hidupku. Kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita beri kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih buat firman-Mu, firman yang begitu indah, memampukan kami punya iman seperti Ruth Tuhan. Kami tidak mau gentar dengan segala sesuatu. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan, krisis yang ada di Timur Tengah, Tuhan jamah. Baik pemimpin di Irak, pemimpin Amerika, pemimpin di Israel, Tuhan buat mereka bisa berunding, damai. Dan kita semua merasakan damai dan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih daripada itu, Tuhan Allahku, Tuhan Allah Yahweh, Tuhan yang kami sembah 3000 tahun yang lalu, Tuhan telah mengutus hambanya Tuhan, dan kami percaya kekuatan melimpah bagi kami semua. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan saudara duduk. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita diberikan kesempatan untuk kita boleh membalas cinta kasih Tuhan dengan kita memberikan persembahan. Kita persiapkan dulu persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan bawa di dalam doa persembahan kita. Mari dengan segenap hati kita satukan iman kita. Kita bawa persembahan kita di dalam Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, segala puji, hormat, dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu. Kalau hari ini untuk kesekian kalinya kembali kami boleh membalas cinta kasih-Mu dengan kami mengembalikan berkat yang sudah Kau berikan bagi setiap kami. Satu hal yang kami percaya, apa yang kami berikan ini bukan milik kami Tuhan, tapi ini adalah berkat yang Kau titipkan lewat kami. Dan saat ini kami mau kembalikan. Mungkin saat ini kami belum bisa memberikan banyak, tapi Engkau melihat setiap hati kami Bapa. Apa yang kami berikan ini, yang terbaik dari kami, terbaik dari hati kami,
untuk boleh membantu pelebaran sayap kerajaan-Mu, membantu pelebaran kemuliaan-Mu, sehingga setiap orang boleh semakin mengenal siapa pribadi-Mu, setiap orang boleh semakin mengenal indahnya dan dahsyatnya nama-Mu. Kau lihat setiap hati yang memberikan persembahan ini. Engkau juga berkati setiap tangan yang terulur memberikan persembahan ini Tuhan. Engkau tidak hanya berkati 1 kali, 2 kali, tapi beratus-ratus kali lipat ganda. Segala berkat kelimpahan boleh Engkau curahkan dalam kehidupannya Bapa. Segala apa yang dia kerjakan, Engkau selalu buat berhasil. Segala apa yang dia kerjakan, Engkau selalu permudah dan lancarkan. Dan minggu depan dia akan memberikan berkat, kami akan memberikan berkat yang lebih dan lebih lagi untuk membalas kebaikan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kau juga berkati hamba-Mu yang Kau percaya untuk boleh mengelola setiap persembahan ini Tuhan. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan ketulusan, Engkau berikan hati yang sungguh-sungguh untuk mengelola persembahan ini. Sehingga persembahan ini sungguh-sungguh bisa berguna Bapa, untuk bisa membangun kerajaan-Mu. Bukan hanya di tempat ini, tetapi di seluruh muka bumi. Kerajaan-Mu semakin dibesarkan, kerajaan-Mu semakin dipermuliakan, nama-Mu semakin dikenal banyak pribadi. Gereja Bait Kudus semakin dikenal, menjangkau jiwa, menjangkau hati bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami memberikan persembahan, kami serahkan hati kami serahkan persembahan ini sepenuhnya di dalam hormat kemuliaan. Terima kasih Yesus, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Mari kita bersama berdoa untuk segala pergumulan kita. Di tengah ibadah ini, kami bersyukur, kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami melihat kebaikan-Mu, kami melihat kasih karunia-Mu Tuhan. Yang tak pernah habis-habisnya mengalir terus umat-Mu. Mereka membawa persoalan pergumulan. Mereka sharekan pergumulan ini dengan pribadi kepada-Mu Tuhan. Kami meletakkan pengharapan, kasih, dan hidup kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, masalah persoalan boleh terjadi, tetapi jalan keluar Tuhan berikan. Jalan keluar Tuhan berikan, bahkan mujizat-mujizat-Mu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Untuk mereka boleh bersaksi dimanapun tempat, bahwa Tuhanku, Tuhan yang kusembah itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bisa merubah air tawar menjadi air anggur. Tuhan bisa merubah angin badai sekeras apapun, tenang, diam dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan umat-Mu juga memakai sarana untuk kami berdoa, minyak urapan Tuhan. Berkati minyak urapan, banyak anak-anak Tuhan bersaksi, banyak orang-orang yang di luar sana bersaksi betapa luar biasa Tuhan. Tuhan berkati minyak urapan ini, jemaat-Mu yang memakai ataupun jemaat diberikan bagi orang lain. Bahkan ada orang-orang haji yang belum mengenal Tuhan, tetapi ketika mereka diberikan pengertian, mengolesi minyak, terlebih di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit yang lumpuh boleh berjalan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Lewat minyak urapan kuasa Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan. Karena dengan iman percaya kami meletakkan pengharapan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi kami berjanji tidak untuk mengkeramatkan atau menspesialkan minyak. Tidak Tuhan, hanya menspesialkan Yesus Kristus Tuhan di atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati PAUD TK Terang Kasih Bangsa, berkati Tuhan kehidupan
belajar mengajar setiap hari dengan 27 anak, guru-guru. Kami bersyukur punya guru-guru yang luar biasa dalam Tuhan, berkomitmen yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, supaya sekolah ini bukan hanya sekolah biasa tetapi sekolah yang berkualitas dalam Tuhan. Anak-anak didik setiap hari ibadah, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Juga demikian kehidupan setiap minggu, setiap bulan bisa membayar gaji guru-guru, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati jemaat yang berkorban dengan mengirimkan rekening gereja 07801288879 atau di QRIS kami Tuhan. Tuhan memberkati setiap mereka yang mengerjakan dengan iman dan percaya kepadamu. Tuhan pasti mengembalikan dengan luar biasa Tuhan. Karena Tuhanku hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub. Tuhan itu pula yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama. Kira bakasa. Beberapa menit mari kita menyembah Tuhan. Kita kasih kira katakan. Hina kata kasih kena kuramu. Hina mura malama lama 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 lama. Hina lama lama. Sembah Tuhan. Sembah sampai kau rasakan hadirat Tuhan. Sampai kau rasakan anugerah Tuhan. Lama 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 yo. Kena kata kasih kena kuramu lamo. Kinara lama 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 lama. Kira kata karabakala. Mari kita bersama angkat kedua tangan kita. Ketika kau angkat kedua tangan kita, Tuhan artinya, Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami yang lemah, kami manusia yang banyak kekurangan Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus yang luar biasa menjadikan kami hidup berharga, hidup mulia, hidup berarti. Anak-anak kami berarti, suami kami berarti, istri kami berarti, keluarga kami berarti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan semua keluarga kami dalam kasih karunia Tuhan. Tapi kami percaya setiap berkat, anugerah, kasih karunia kami kembalikan untuk hormat, puji, kemuliaan namamu Tuhan. Terimalah berkat dalam kasih karunia, anugerah, dalam berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.